Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan update status kiriman melalui Android. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa update status antaran sebelumnya itu menggunakan PC yang ada di setiap kantor. Pertama-tama seorang mandor melakukan DO, lalu diberikan kepada pengantarnya. Setelah itu pengantar melakukan antaran, dan pengantar balik lagi ke kantor untuk melakukan update status. Dari sini terdapat beberapa waktu yang terbuang, antara lain bahwa waktu update yang seharusnya bisa dilakukan pada saat diterima kepada pelanggan, sehingga tidak tercapai real time update. Walaupun memang pada update status kita bisa memainkan jam, namun ada pekerjaan di mana pengantar balik lagi ke kantor untuk melakukan update status, dan tidak menutup kemungkinan pada beberapa kantor atau delivery center itu memasang pegawai khusus melakukan update status. Nah, ide-ide inilah yang bisa membuat menjadi inspirasi untuk membuat suatu aplikasi yang real time, yang efisien, yang cepat dan tepat. Setelah itu ditemukanlah suatu teknik melalui aplikasi Android di mana tetap seorang mandor harus melakukan DO dan tidak merubah SOP antaran yang sudah ada. Mandor membuat DO, kemudian diantar oleh pengantar. Setelah itu sampai ke si alamat, maka pengantar langsung melakukan update statusnya melalui Android yang dibawa. Maka di situ bisa terjadi real time service, di mana pada jam, menit, dan detik pada saat barang itu diserahkan ke pelanggan. Dalam hal ini pengantar tidak perlu lagi melakukan update status melalui komputer. Jadi jika pengantar balik ke kantor, itu hanya melakukan pengembalian surat atau paket yang memang gagal antar. Berikutnya masalah topologi. Pertama-tama mandor melakukan DO mengakses database lokal. Di dalam database lokal itu, setiap DO yang sudah dipesan oleh mandor agar bisa dibaca oleh Android yang berbasis internet, maka di situ ada tambahan lagi satu engine, namanya engine update status antaran. Jadi dengan engine itu, maka data-data DO yang ada di database lokal dinaikkan ke internet agar nanti bisa dibaca oleh pengantar yang menggunakan Android. Nah, pengantar setelah melakukan update, maka tugas engine tadi yaitu melakukan update terhadap barcode-barcode yang sudah diupdate status oleh pengantar yang menggunakan Android, dan diupdate atau diinsert lagi ke database lokal. Nah, dalam hal ini mandor atau manajer antaran bisa melakukan lacak kiriman bahwa kiriman tersebut sudah berhasil antar. Untuk berikutnya, setelah berhasil antar, maka seperti biasa database lokal di pos melakukan sinkronisasi pos seperti biasa untuk diupdate ke database nasional. Jadi ini tidak mengganggu pola SOP-nya antaran. Di sini hanya memotong jalur yang dulunya menggunakan komputer, yang dulunya harus kembali ke kantor untuk update, ini dipangkas atau dipotong langsung dengan melakukan update status melalui Android. Sistem prosedur yang harus dijalankan untuk aplikasi ini, yang pertama adalah menginstal engine di database lokal.
engine tersebut dapat di-download di sini. Di tampilan ini silakan di-download. File sudah kita buat semudah mungkin, sehingga tinggal jalankan exe, ekstrak ke folder tertentu, jalankan namanya engine antaran exe. Kedua, mempersiapkan data nama, nipos pengantar, nipos mandor, dan email HP agar bisa berhubungan langsung dengan internet dan agar bisa dipakai dalam aplikasi update status antaran melalui Android. Ya, jadi di sini security-nya di email handphone, di email smartphone. Jadi tidak ada login, user password tidak ada, cuma email aja. Begitu dikenal email maka akan masuk sesuai dengan nama dan nipos pengantar. Kenapa ada nipos mandor di sini? Nipos mandor di sini diperuntukkan hanya untuk membaca data-data delivery order yang sudah dipesan oleh mandor pada saat entrian awal surat itu datang. Dan yang ketiga, para pengantar menginstal pos antaran inet.apk yang dapat di-download di sini, tertera di sini. Setelah diinstal maka aplikasi sudah siap dijalankan. Nah, untuk lebih jelasnya berikut saya berikan step by step. Step by stepnya yang pertama adalah, ini biasanya tugas teman-teman IT, yaitu install engine antaran atau engine Android di database lokal. Jadi tampilannya seperti ini. Di situ terlihat melakukan upload data, berfungsi untuk melakukan upload data DO yang sudah ditutup agar bisa dibaca oleh Android di internet, dan melakukan download dan update atau insert data dari update status via Android ke database lokal. Jadi jangan khawatir, di sini database lokal itu sudah langsung bisa terupdate dengan status kiriman yang terkini yang dilakukan oleh para pengantar. Ini dari sisi engine ya, ini kami jelaskan masalah engine. Setelah engine ini bisa berjalan dengan sukses, barulah kita melangkah ke aplikasi antaran. Di situ ada logo pos warna orange, ada tulisannya pos antaran di smartphone kita. Kita pilih pos antaran, nanti akan muncul nama dan nama pengantar. Artinya bahwa user, nama dan pengantar di situ sudah terregister oleh admin. Ya. Terus pada saat layar pertama kali adalah layar itu akan kosong. Nah, jika ada warna-warna di situ merah, hijau, itu adalah kalau merah itu antaran gagal, kalau hijau itu antaran berhasil. Di dalam menu awal ini terdapat 3 menu. Menu semua, menu berhasil, dan menu gagal. Menu semua untuk memperlihatkan seluruh update status baik itu gagal maupun berhasil. Menu berhasil menampilkan data update status berhasil, dan menu gagal menampilkan data update status gagal warna merah. Oke, dan di situ juga ada tombol refresh. Tombol refresh ini digunakan apabila kita melakukan update status. Oke, sekarang adalah step berikutnya, update berhasil antar. Di sini kami tampilkan ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Untuk update status berhasil, yang kita pilih adalah menu berhasil. Kita klik berhasil, di situ tidak akan muncul apa-apa, tapi hanya memesan tempat adalah jika kita memilih menu berhasil, nantinya menu yang keluar adalah status-status berhasil. Oke, kita lihat poin 1 tadi. Klik menu berhasil. Setelah itu kita ke step yang kedua, yaitu menginput nomor barcode. Jadi nomor barcode ini nggak perlu diinput semua 12 atau 11 barcode, tapi cukup 3-4 barcode sudah muncul. Nah, setelah muncul itu kita pilih salah satu. Setelah kita pilih, maka kita ke step 3 adalah memilih status. Misalnya diterima resepsionis, orang serumah, diterima satpam. Kita pilih salah satu di step 3. Setelah itu muncul step 4, keterangan. Jadi keterangannya siapa, diterima oleh siapa. Misalkan diterima oleh Ibu Lala di sini.
Nah, setelah itu maka klik kirim. Nah, klik kirim maka ada keterangan update berhasil. Update berhasil. Setelah itu kita pilih refresh. Ini gambar refresh adalah tombol pojok kanan bawah yang warna ungu, itu refresh untuk menampilkan update status yang barusan kita lakukan update. Ya, ini untuk update yang berhasil. Refresh ini bisa dilakukan setiap sekali kiriman atau 5 kali, 10 kali, 15 kali, tidak apa-apa. Jadi tidak harus satu kali itu di refresh, 2 di refresh, tidak harus. Cuman bisa dirabel, misalkan kita sudah ngadep 5, terus kita refresh untuk mengecek apakah data yang kita update tadi sudah masuk atau belum. Ini untuk update berhasil antar. Step berikutnya yaitu update gagal antar. Ini hampir sama dengan berhasil antar, cuma menunya beda. Kalau tadi kita memilih berhasil, sekarang kita memilih gagal. Stepnya juga sama. Setelah milih gagal, kita milih ke tombol pencarian, cukup beberapa nomor. Setelah itu step ketiga keluar status gagal antarnya apa. Step keempat isi keterangan gagalnya apa, salah alamat atau pindah, rumah tutup atau apa. Setelah itu baru kirim, dan yang terakhir adalah refresh. Oke. Nah, demikian penjelasan singkat dan juga beberapa alasan untuk penggunaan Android melalui update status melalui Android ini. Dan berikutnya kami tampilkan video atau semacam testimoni dan juga pembuktian bagaimana cara kerja update status melalui Android itu secara live, dan kami uji cobakan di kantor Pos Malang. Selamat menikmati. Wifi-nya bos. Ngomongnya Erik Tabur Nemen.
kita update status menggunakan aplikasi pos antaran ini di KP Malang, terasa cepat, praktis, dan mudah untuk diaksesnya. Ya, alhamdulillah berkat aplikasi tentang pematian BT lewat Android, kami tim antaran lebih mudah dalam mematikan BT di tempat, baik di lokasi ataupun di kantor, sehingga dalam hal pematian BT waktunya lebih singkat, lebih cepat, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan akhirnya Pos Indonesia juara.